للعباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنه ونفعنا به وعلمه في الدارين آمين. من أهمل الصدق حيث يخاف استعمل الكذب حيث يرجو. Man ahmala, siapa orang yang menyanyiakan, meninggalkan as-sidqa, kejujuran, kebenaran, haitsu yakhaf, sekiranya dia takut ada bahaya, takut karena ada ancaman, dia meninggalkan kejujuran, maka istamal al-kadhiba, dia akan menggunakan kebohongan, haitsu yarju, sekiranya dia tadi itu berharap. Saudara, manusia itu harus hidup ini didasari yakin. Yakin itu yang dimaksud adalah percaya. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau sama-sama ketemu dengan setan, artinya orang-orang yang membenci Islam, qalu innama nahnu ma'akum, kami ini bersama kalian, sama. Duh, kamu kenapa bergabung di sana? Innama nahnu mustahzi'un, kami bergabung dalam rangka untuk membuat main-main mereka, menghinakan mereka. Orang-orang dungu, orang-orang goblok, orang-orang gak berpendidikan. Karena itu kami buat mainan. Kalau perlu zahir bagus, batin lebih bagus, nah itu lebih hebat itu. Waj'al sarirati khairan min alaniyati, doanya Nabi itu. Jadikan ya Allah hatiku lebih bagus daripada anggota badanku. Karena itu kalau Anda mau bergabung, bergabunglah orang-orang shadiqin, orang-orang yang beneran. Kalau bahasa sekarang, orang-orang beneran. Bukan orang-orang bohongan. Wa kunu ma'as shadiqin. Nanti di hari kiamat, yang menjadi penyelamat manusia dan menjadi sabab keberuntungan manusia as-sidq. Yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Kejujuran tadi itu yang akan membuat manusia tadi itu bisa selamat nanti di hari kiamat, saudara. Ada satu hadis Nabi SAW bersabda begini, as-sidqu yahdi ilal bir, wal birru yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Jujur beneran, beneran sholat beneran, zikir beneran, baca Quran beneran, bukan hanya baca Quran tapi tujuannya dienakan baca Quran bukan karena menikmati Quran tapi karena piala. Ini tidak sedikit. Safari sholat Jumat bagus, tapi kalau hanya karena cari dukungan tidak sedikit ini. Perbuatan sidik beneran ini akan mengajak manusia untuk berbuat albir, kebaikan.
semuanya arahnya kepada kebaikan as-siddiq. Lah kalau selalu siddiq, selalu jujur beneran, omongannya benar, pandangannya benar, pendengarannya dan benar, hadirnya benar, ngajarnya benar, dakwahnya benar dari hati, yuktab indallah siddiqan, maka di sisi Allah dia disebut siddiq. Derajat itu saudara paling tinggi adalah derajat kerasulan dan kenabian. Setelah itu derajat manusia itu yang paling tinggi adalah as-siddiqiyatul kubra, derajat siddiqiyah. Karena itu paling utamanya sahabat disebut Sayyidina Abu Bakar as-siddiq, as-siddiqiyatul kubra. Ini orang-orang pilihan itu, orang-orang pilihan. Untuk mendapatkan itu harus siddiq, harus jujur semuanya, harus beneran semuanya. Sholat jangan asal-asalan, baca Quran jangan asal-asalan, bicara jujur, bekerja jujur, yang dilihat baik, yang dengarkan baik, semuanya siddiq, maka orang ini disebut siddiq. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula liyakdzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Sesungguhnya bohongan itu mengajak manusia untuk berbuat jahat, berbuat lalim. Perbuatan jahat atau lalim tadi itu menghantarkan manusia, menyebabkan manusia masuk neraka. Karena itu jika orang selalu bohong, sesungguhnya kebohongan itu membuat manusia itu berbuat lalim atau kejahatan. Kejahatan itu adalah menyebabkan manusia masuk neraka. Kalau manusia itu bohong, semuanya bohong, sholatnya bohongan, menghadiri majelis bohongan, baca Quran bohongan. Kenapa? Wah, kalau tidak baca Quran ini nanti saya ditegur. Rajin sholat kenapa? Mau kawin sebabnya minta anaknya orang. Berangkat haji kenapa? Supaya utangnya mudah. Setiap manusia tadi berbohong sampai akhirnya omongannya bohong, semuanya bohong. Yuktab indallah kadzdzaba, maka dicatat di sisi Allah kadzdzab, pembohong. Kalaupun masuk bangun masjid, pembohong bangun masjid. Kalau sedekah, pembohong bersedekah. Dan orang yang bohong ini ala la'natullah al kadzibin. Mereka bukan orang yang patut mendapatkan rahmat Allah, tapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati. Saudara, nanti di hari kiamat ada beberapa orang yang mati di medan pertempuran, dohirnya syahid. Ada beberapa orang yang dia itu banyak bersedekah, dohirnya orang dermawan. Ada beberapa orang tadi itu, dia tadi itu dohirnya adalah guru karena dia mengajar, tapi ketika dibongkar nanti di hari kiamat, apa yang kamu lakukan? Ya Allah, siang dan malam aku berdakwah, aku mengajar, aku dan ini deh. Maka Allah mengatakan, engkau berbuat bukan untuk aku, kamu berbohong, kamu hanya ingin dikenal sebagai dai. Kamu hanya kepingin dikenal sebagai ustadz, guru, tokoh agama, dan bukan untuk aku. Maka Allah menyatakan, kadzabta, kamu telah melakukan kedustaan besar nih. Orang-orang banyak tertipu dengan kamu.
maka semua para malaikat melaknat dia. Dan orang ini masuk ke neraka Allah. Kenapa? Karena melakukan itu semuanya tidak dengan sidik, tapi dengan kidib, dengan kebohongan. Ketika orang yang banyak bersedekah ditanya, apa yang kamu lakukan? Kami telah mengeluarkan, menggelontorkan dana begitu banyak untuk membela agama, untuk membantu fuqara masakin. Kadzabta, bohong. Kamu mengeluarkan itu supaya dikenal, hanya cari suara, hanya cari pengaruh, hanya cari ketenaran. Wah, orang dermawan, ngundang semua TV, nih bagi buat anak yatim, dibuat alat untuk supaya dikenal. Para malaikat menyatakan pembohong, dilaknat oleh para malaikat, masuk neraka. Yang mati saya juga begitu, kami kurbankan nyawa kami untuk membela agama. Bohong. Kamu ingin dikenal sebagai pahlawan, kamu ingin dikenal sebagai orang pemberani, maka malaikat semuanya melaknat dia dan masuk neraka. Karena itu jangan sia-sia loh amalnya kita kalau kita nggak beneran ini. Jangan, yang jujur. Lakukan itu semuanya adalah karena kamu sebagai hamba yang mau patuh dan taat kepada Tuhan kamu. Nggak tunggu Pak jadi hamba Allah. Jadi pegawai manusia itu kalau nggak jujur dipecat, bisa masuk penjara. Bagaimana kamu jadi hamba Allah? Hah? Karena itu jadilah orang yang jujur. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika beliau mau belajar, dia ditaruh ada duit 40 dinar atau 40 dirham dari warisan orang tuanya untuk biaya hidup dia belajar. Ditaruh, dijahit sama ibunya, ada di dalam baju bagian dalam, di bajunya di bagian dalam. Dan nanti kalau sampai nanti dibongkar. Ibu pesan satu, nak, jangan bohong, yang jujur. Iya Bu. Dititipkan masih kecil, dititipkan sama orang rombongan mau belajar. Di tengah jalan ada perampok, dirampasi semuanya. Beliau masih kecil saat itu, nggak ditanya apa-apa, pikir anak kecil. Ada yang usil di antara perampok itu, punya duit kau? Punya. Berapa? 40 dinar atau 40 dirham, lumayan. Di mana? Ini di sini. Coba lihat. Dipegang, iya benar duit. Bos, lapor sama atasannya. Ini anak punya duit. Ah, anak kecil punya duit dari mana? Punya, Dos. Banyak katanya. Kita tanya, ditunjukkan di sini. Nak, kau tahu nggak kami siapa? Tahu. Saya mau merampok kamu. Iya. Lah kok kamu kasih tahu? Kan tanya dia, di mana duitku? Ada berapa? Ada 40 dinar. Coba dibongkar. Betul. Loh. Kenapa enggak bohong aja? Pesan ibu saya, tidak boleh bohong. Harus jujur. Rupanya omongnya Syekh Abdul Qadir Jilani menyentuh hati. Bosnya mikir, ya Allah, anak sekecil ini takut berbohong, sehingga walaupun dia tadi itu punya duit, dia jaga kejujurannya,
padahal tahu kita adalah akan merampok. Mikir, astagfirullahaladzim, saya setua ini kok tidak pernah jujur sama Tuhanku ya. Akhirnya dikumpulkan bawahnya, kalau kamu mau meneruskan merampok silakan, tapi saya mau berhenti dari sini, saya mau tobat. Saya malu dengan anak kecil ini. Kau mau kemana nak? Mau belajar pak. Boleh, bapak ikut gabung untuk belajar. Bapak kalau mau berkenan. Dah saya mau belajar juga. Saya mau berubah diri, merubah sikap. Bos kata dia, Anda pimpinan kami, Anda jadi perampok, ya kami siap jadi perampok. Anda tobat, ya kami tobat. Akhirnya semua perampoknya tobat, semua barang rampasannya dikembalikan, belajar. Perampok-perampok itu menjadi alim semuanya. Berkata apa? Jujur, yang jujur. Lo ngete ngajukan proposal, muridnya 20, tambahin nolnya 1, 200. Hah? Masjidnya dapat sumbangan 100 juta, dipotong 20%, mau? Gak jujur. Jangan. Nah kalau itu sumbangannya 100 juta, Anda berikan kepada orang lain 20 juta, wajib Anda ganti. Doman itu amanat itu. Ya itu amanah. Amanat itu nggak boleh digitukan. Itu harus kamu laksanakan sesuai dengan yang diatur. Nah, karena itu awas, hati-hati ya. Yang jujur itu berkah. Pondoknya ente akan berkah, madrasahnya ente akan berkah, ngajarnya kamu berkah, ilmunya kamu berkah, anak kamu akan berkah, semuanya akan berkah ketika kamu jujur. Ada seorang budak namanya Mubarak. Dia milik seorang yang kaya raya yang punyai banyak kebun. Kebetulan Abdullah bin Mubarak ditugaskan untuk menjaga kebun inab, kebun anggur. Ini yang dilakukan sama Abdul Mubarak, kebunnya Abdul Mubarak ini lebih unggul daripada semuanya. Buahnya bagus-bagus, gembal semuanya. Sampai yang punya budak ini kagum. Datang ke kebun itu. Wah, bagus kamu merawatnya. Coba pilihkan aku. Aku kepingin merasakan anggur kebun kita ini, katanya bagus-bagus. Ambilkan, Mubarak. Ambilkan. Ternyata yang kecut. Ambilkan yang hijau, kemudian yang kecil, kecut loh. Kok ini sih yang paling bagus? Gimana sih kamu itu? Diambilkan yang paling matang, gosok. Loh, ya apa sih kamu itu? Kamu kerjanya kan di sini dan hasil kerja kamu bagus. Pak, Tuan, saya ditugasi di sini untuk merawat kebun, bukan memakan buah anggur yang ada di kebun ini. Semenjak saya kerja di sini, tidak ada satupun buah yang saya makan, karena bukan tugas saya untuk merasakan. Kaget, ya Allah, tidak ada di lekok model gini nih, kaget Mubarak ini. Kebetulan si tuannya ini punya anak perempuan 1, solihah, cantik, diminta orang banyak nggak dikasih. Sampai di rumah didudukkan istri sama anaknya. Budak kita ini orang soleh, aku perhatikan qiyamul lailnya, selalu khatam Quran, ilmunya luar biasa. Diceritakan kejujurannya. Gimana Bu? Gimana kalau kita kawinkan dengan anak kita? Loh, masa anak kita kawinkan sama budak, Mas? Enggak, kita merdekakan. Kemudian mereka orang soleh, sebabnya sayang loh. Jujur itu
mahal. Ya terserah anaknya, gimana kamu putriku, terserah bapak dan ibu, saya yakin bapak dan ibu mencarikan yang terbaik bagiku. Tawari, kemudian dimerdekakan, dikawinkan. Masya Allah, punya anak Abdullah bin Mubarak, begitu jujur, dapat semuanya. Karena itu sing koro iki bojone elek-elek biasanya. Masya Allah, berkat kejujuran. Mahal saudara, kejujuran itu mahal. Jangan pernah takut dengan kejujuran. Siapa orang meninggalkan kejujuran karena takut, sebentar lagi dia akan memperalat kebohongan ketika dia berharap. Mudah-mudahan kita menjadi orang selamat insyaallah. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.